Selamat datang di channel Ngaos Jawa yang mengupas tuntas segala hal tentang kepercayaan, filosofi Jawa, dan makna-makna tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu tentang larangan-larangan di dapur, yang konon katanya bisa membuat rezeki seret. Sahabat Ngaos Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin bagi sebagian orang, dapur hanya dianggap sebagai tempat memasak. Tapi dalam kepercayaan budaya Jawa dan kepercayaan tradisional lainnya, dapur adalah jantung rumah tangga, tempat berkumpulnya energi, dan bahkan bisa menjadi penentu kelancaran rezeki. Mari kita mulai pembahasan kita dari hal yang paling mendasar. Makna dapur dalam tradisi Jawa. Dalam filosofi Jawa, dapur bukan sekedar tempat memasak, tapi juga simbol dari sumber kehidupan. Karena dari dapurlah makanan diolah, dan dari makanan itulah tubuh manusia memperoleh energi. Maka, jika dapur kotor, tak terurus, atau dilanggar nilai-nilainya, diyakini dapat menghambat aliran energi positif, termasuk rezeki. Bahkan ada ungkapan dalam masyarakat Jawa, dapur iku panguripan, yen resik lan tertib, urip bakal berkah lan rezeki mlebu tanpa kendhat. Artinya, dapur adalah sumber kehidupan. Jika bersih dan tertata, hidup akan berkah dan rezeki mengalir tanpa henti. Larangan yang pertama adalah membiarkan dapur kotor dan bau. Dalam kepercayaan budaya Nusantara, dapur yang kotor ibarat ladang yang dipenuhi ilalang, tidak bisa ditanami, tidak bisa dipanen. Energi positif menurut kepercayaan Jawa hanya mau tinggal di tempat yang bersih dan tertata. Jika dapur dipenuhi sisa makanan, lemak yang menempel di mana-mana, atau sampah dibiarkan membusuk, maka yang datang justru energi negatif. Secara logis pun demikian, kebersihan mencerminkan jiwa penghuninya. Jika tempat makan dan memasak saja tidak terurus, bagaimana mungkin kehidupan bisa harmonis? Mitos di masyarakat bahkan menyebutkan, dapur kotor bisa mengundang penghuni lain yang tak kasat mata, yang membuat rumah terasa pengap, banyak cekcok, dan rezeki tertahan. Selanjutnya, larangan yang kedua adalah menumpuk piring kotor di wastafel. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, tapi dalam filosofi Jawa, piring adalah lambang hasil kerja dan makanan adalah rezeki. Jika piring-piring bekas makanan dibiarkan menumpuk dan tidak segera dicuci, maka dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran. Bayangkan jika kita menerima makanan, menikmatinya, tapi malas membersihkannya. Itu bisa ditafsirkan sebagai menolak tanggung jawab atas rezeki yang sudah diberikan. Lama-lama rezeki pun enggan datang. Bahkan dalam beberapa keluarga Jawa kuno, ada aturan bahwa sebelum tidur, piring harus bersih dan dapur harus kembali dalam keadaan rapi. Jika tidak, dipercaya hari esok akan membawa kesialan kecil seperti kehilangan barang, dagangan sepi, atau rezeki tertunda.
Larangan di dapur yang ketiga adalah memasak dalam keadaan marah atau emosi negatif. Disinilah letak halusnya ajaran spiritual leluhur kita. Memasak bukan hanya soal fisik, tapi juga mental dan batin. Ketika seseorang memasak dengan emosi negatif, marah, kesal, iri, energi itu meresap ke dalam makanan. Dalam bahasa spiritual, makanan seperti spons yang menyerap aura. Maka tidak heran jika makanan yang terlihat lezat tapi dibuat dengan hati panas, terasa hambar atau bahkan menyebabkan perut mual. Dalam jangka panjang, rumah tangga yang sering memakan makanan hasil emosi ini akan mengalami ketidakstabilan emosional, sering bertengkar, sulit bersyukur, dan efeknya rezeki menjauh secara perlahan. Selanjutnya, larangan di dapur yang keempat adalah meletakkan sapu atau lap kotor di atas kompor. Kompor adalah filosofi Jawa, adalah api kehidupan. Ia melambangkan semangat, keberanian, dan kelimpahan. Kompor yang menyala terus setiap hari adalah simbol rumah tangga yang hidup. Namun, saat di atas kompor diletakkan sapu, kain lap kotor, atau bahkan kantong plastik bekas, maka secara simbolik kita sedang menindih api kehidupan dengan kotoran. Itu artinya semangat dan rezeki sedang tertekan oleh kemalasan dan ketidakpedulian. Tidak hanya itu, jika terus dibiarkan, hal ini bisa berpengaruh ke kondisi ekonomi rumah tangga. Pengeluaran membengkak, pemasukan tersendat, bahkan bisa terjadi konflik soal uang. Selanjutnya, larangan di dapur yang kelima adalah memasak tanpa niat baik. Dalam budaya spiritual Jawa, niat adalah kekuatan paling utama. Ketika seseorang memasak tanpa niat yang tulus, hanya asal kenyang, atau bahkan sambil menggerutu karena merasa terpaksa, maka makanan yang dihasilkan akan kehilangan keberkahannya. Ada cerita dari para tetua di Jawa, bahwa wanita yang selalu memasak sambil berdoa dan menyelipkan niat baik, maka anak-anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan rezekinya tidak pernah terputus. Jadi penting bagi siapapun yang memasak di dapur untuk menata hatinya terlebih dahulu. Menanamkan nilai memberi kehidupan melalui makanan. Karena dari dapur bisa lahir keberkahan yang menyelimuti seluruh rumah. Selanjutnya, larangan di dapur yang keenam adalah tidak membersihkan kompor setelah memasak. Kompor yang penuh kerak, minyak menempel, dan noda gosong dipercaya sebagai tanda bahwa rumah sedang kehilangan kendali. Dalam Feng Shui maupun Primbon, kompor adalah pusat energi rumah. Jika pusat itu kotor, maka aliran energi rezeki akan tersumbat. Membersihkan kompor setelah memasak bukan hanya soal estetika, tapi juga bentuk pembersihan batin. Dalam filosofi kebatinan Jawa, yen geni wis resik, geni iku ora mung nguripi, tapi ngei berkah. Jika api bersih, ia bukan hanya menghidupkan, tapi juga membawa berkah. Selanjutnya, larangan di dapur yang ketujuh adalah memasak tengah malam. Ada waktu-waktu yang dalam budaya Jawa disebut sebagai waktu wingit atau waktu rawan, antara pukul 12 malam hingga 3 pagi. Dipercaya sebagai waktu dominasi makhluk halus. Memasak pada jam-jam ini bukan hanya mengundang kelelahan, tapi juga bisa membuat dapur terisi aura tidak baik.
Makanan yang dimasak pada waktu tersebut juga diyakini tidak membawa keberkahan dan bahkan bisa menurunkan imunitas tubuh jika dikonsumsi terus-menerus. Maka tidak heran jika orang-orang zaman dulu menasehati, dapur iku koyok segoro, ojo didedeki sakarepmu dhewe. Dapur itu seperti laut, jangan diselami sesukamu. Selanjutnya, larangan di dapur yang ke-8 adalah menyimpan tempat beras kosong. Dalam rumah Jawa, tempat beras atau lempung adalah simbol dari rezeki yang stabil. Jika tempat beras sampai kosong dan tidak segera diisi, maka dipercaya akan memutus aliran rezeki di rumah tangga. Orang tua zaman dahulu bahkan selalu menyimpan beras sekepal di sudut dapur sebagai simbol ben ora keliru sandang pangane, supaya tidak salah arah dalam rezeki. Jadi, meskipun beras belum dibeli banyak, isilah tempatnya meski hanya sedikit. Itu seperti isyarat kepada alam semesta bahwa rumah ini siap menerima rezeki lagi. Selanjutnya, yang ke-9 adalah menyimpan barang rusak di dapur. Wajan penyok, tutup panci patah, blender rusak tapi masih disimpan di sudut dapur. Semua itu dalam kepercayaan lokal disebut penghalang rezeki. Karena barang rusak melambangkan energi macet, apalagi jika dibiarkan menumpuk. Itu bukan hanya membuat dapur terasa sempit, tapi juga menjadi tempat bersarangnya energi stagnan. Solusinya adalah perbaiki, manfaatkan kembali, atau relakan. Karena rezeki datang ke tempat yang siap dan lapang, bukan ke tempat yang penuh dengan kenangan masa lalu yang tidak berguna lagi. Selanjutnya, larangan di dapur yang ke-10 atau yang terakhir adalah meletakkan tempat sampah di dekat kompor. Sampah dan api adalah dua elemen yang tidak cocok bersatu. Sampah membawa energi kotor, sedangkan api adalah energi aktif dan pembawa rezeki. Jika keduanya terlalu dekat, maka secara simbolik tidak menyatukan dua hal yang saling meniadakan. Akibatnya, semangat dalam rumah menjadi redup, ide-ide macet, usaha menjadi seret, dan rezeki lambat datang. Letakkan tempat sampah jauh dari kompor, dan pastikan ia selalu tertutup dan dibersihkan setiap hari. Rumah yang bersih dari bau busuk akan memanggil rezeki yang harum. Sahabat Ngaos Jawa yang saya hormati, larangan-larangan di dapur ini bukan sekedar mitos atau tahayul belaka. Di balik semua itu tersimpan nilai-nilai luhur, ajaran tentang kebersihan, keteraturan, dan niat baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dapur adalah ruang sakral. Ketika dapur dijaga, maka seluruh energi rumah ikut bersih, dan dari sanalah pintu rezeki akan terbuka. Ingatlah selalu pesan leluhur, yen pengen rezeki lancar, jaga hatimu dan resiki dapurmu. Jika ingin rezekimu lancar, jaga hatimu dan bersihkan dapurmu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke keluarga atau temanmu yang dapurnya mulai butuh perhatian. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar budaya, primbon, dan kearifan lokal lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan rezeki melimpah.